Dan asal Mas tahu aja, ketika saya dinyatakan keterima beasiswa LPDP, saya mikirnya itu sudah otomatis keterima kampusnya. Oh, ya, ya, ya. Ternyata Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Fizer Indra Wijaya. Nah, di video kali ini kita akan bikin konten soal pejuang beasiswa. Nah, dan di hadapan saya ini sudah ada salah seorang pejuang beasiswa yang memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan atau dikisahkan. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita sapa saja kembali dengan Bang Aga. Halo Bang Aga, apa kabar? halo Mas Pijar, alhamdulillah baik. Apapun yang terjadi harus disyukuri. Nah, itu dia. Karena semakin kita bersyukur, maka nikmat kita akan semakin ditambah ya Bang. Amin, amin, amin. Harapannya begitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi Bang Aga ini sebelumnya sempat bikin konten juga, tapi saat itu kita bicara soal jurusan perkuliahan. Nah, dan sekarang ini ternyata Bang Aga juga sedang menjalani studi lanjut di S2 ya Bang ya, dengan Iya, benar. beasiswa LPDP. Nah, yang menarik dari Bang Aga ini adalah beliau ini sudah bisa dikatakan bukan fresh graduate lagi gitu ya, tetapi di umurnya yang sekarang ini masih tetap bersemangat untuk melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Nah, dan untuk kita tahu lebih lanjut lagi, kita langsung tanyakan aja ke Bang Aga. Halo Bang Aga, kalau boleh tahu nih Bang Aga, saat ini Bang Aga itu sudah berusia berapa? Agak lama ya buat nanya umur ya. Iya, karena itu sensitif. Untuk sebagian orang mungkin sensitif, tapi kalau saya pribadi enggak. Karena itu faktanya begitu ya. Betul. Sekarang 34 tahun Mas Pijar. Luar biasa. 34 tahun ya. Masih ya hitungannya belum, sebenarnya bukan suatu hal yang takjub kali ya. Kalau untuk gitu. usia gini masih lanjut sekolah, tapi nggak tahu sih kalau pandangan orang luar di sana. Iya, tapi menurutku itu udah rare banget sih, usia kepala 3 masih mau melanjutkan studi S2 gitu ya. Karena kebanyakan yang usia 30-an itu kan, kalaupun melanjutkan, dia melanjutkannya sudah S3 gitu, Pak. Nah, jadi ini, apa namanya, mungkin akan jadi kisah yang sangat menarik sekali untuk diceritakan ke teman-teman ini, Bang. Dan Bang Aga ini sudah berkeluarga juga ya kan? Ya, alhamdulillah dengan satu anak. Nah, saya mau nanya, berarti gimana nih dengan kondisi sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, apa sih yang memotivasi Bang Aga untuk melanjutkan studi gitu? Terfikirkan untuk melanjutkan studi gitu. Kira-kira apa Bang? Iya Mas Pijar. Tapi sebelumnya saya pengen sedikit terhalat nih ya, kalau dibilang pejuang beasiswa, sebenarnya nggak demikian gitu. Karena saya memang tidak maksudnya dalam artian kalau definisi saya pejuang itu kan artinya terus-terusan gitu ya. Ada ambisi, ada target, terus dicari, gagal cari lagi gitu. Nah, saya tidak pada posisi itu pada waktu itu gitu. Jadi mungkin agak berbeda dengan rekan-rekan yang lain yang memang benar-benar pejuang scholarship, itu pejuang beasiswa yang memang sudah punya plan itu mungkin jauh-jauh hari saat mereka sedang S1 dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, sampai kenapa saya juga sampai bisa mengambil S2. Kembali kepada pertanyaan bahwa kenapa saya pengen ngambil S2 lagi. Itu tadi Mas Fijar,
awalnya dulu ketika masih fresh graduate seperti Mas Fijar, barangkali dari rekan-rekan yang lainnya, ketika lulus di S1 itu, kepikirannya pada waktu itu sempat udah pengen lanjut S2 pada waktu itu. Nah, barangkali karena S2 juga membutuhkan biaya, kemudian saya masih belum fresh graduate, tentunya tidak ingin juga membebankan orang tua. Jadi harapannya adalah ya kerja dulu gitu. S2 itu ada dalam hati, dalam keinginan ada, tapi pengen kerja dulu, kemudian nanti dengan kerja kita bisa sendiri, harus dengan bantuan orang tua secara finansial begitu. Nah, alhamdulillah ketika pada waktunya setelah fresh graduate dapat pekerjaan, kemudian ada tuh kepikiran langsung buat bisa melanjutkan studi S2 setelah 1 tahun apa 2 tahun saya bekerja. Namun pada waktu itu karena sifat pekerjaan saya ini adalah keterikatan dinas, jadi saya masih belum diperkenankan untuk bisa lanjut di S2. Pada waktu itu agak sedikit berharap sebenarnya bisa lanjut karena pada itu masih single Mas Pijar. Jadi saya pikirnya belum ada pemikiran yang banyak waktu itu ya, belum ada beban secara misalnya kalau sudah berkeluarga kan banyak yang dipikirin ya. Betul. Gitu. Jadi kalau masih single gitu kan enak aja gitu, hanya diri sendiri. Namun itu lagi balik lagi konsep Tuhan bahwa pada waktu itu saya tidak diizinkan masih, sehinggalah saya tidak meneruskan. Kemudian menikah, setelah menikah dikaruniai anak, sudah hampir pupus tuh Mas Pijar, udahlah nggak bakalan lanjut lagi gitu, nggak lanjut lagi studi, fokusnya udah kepada anak, jadi pengen anak aja nih yang studi gitu. Jadi nggak bakalan, jadi sudah saya kubur tuh harapannya gitu ya. Kalaupun memang harus studi lagi, pada waktu itu mikirnya saya harus pakai beasiswa, karena nggak mungkin kalau pakai sendiri, karena saya sudah punya tanggungan gitu ya. Lebih baik daripada dananya untuk saya lanjut S2, lebih baik saya simpen buat anak saya. Pemikiran saya pada waktu itu demikian. Jadi harapan untuk lanjut S2 itu sudah perlahan hilang Mas Fijar. Nah, tapi lagi-lagi Mas Fijar, kalau ditanya pengen nggak sih S2 lagi pada waktu itu, ya pengen gitu ya, karena kita pengen cari sesuatu yang baru secara keilmuan, karena ilmu kan sifatnya dinamis ya Mas Fijar, apalagi majority saya atau bidang saya itu sangat dinamis sekali, jadi perlu update ilmu itu perlu sekali gitu. Jadi kalau ditanya secara dalam sih pengen, cuman pada waktu itu mainnya logis aja gitu ya, nggak usah lagi deh gitu, fokusnya ke anak. Nah, tapi lagi-lagi ketetapan Tuhan lagi Mas Pijar, saya itu dapat perjalanan dinas ke sana kemari, ketemu orang-orang yang secara tidak langsung tanpa saya sadari itu memotivasi saya untuk tetap lanjut tuh kuliah meskipun sudah berkeluarga ataupun dan lain sebagainya. Saya banyak dipertontonkan atau diperlihatkan dengan orang-orang yang sama-sama struggling bahasanya gitu ya, ketika untuk kuliah gitu, yang usianya jauh di atas saya, bahkan ibu rumah tangga gitu ya. Jadi secara tidak langsung saya termotivasi di sana sebenarnya gitu pada waktu itu. Jadi ya perlahan-lahan ada. Nah, suatu ketika Mas Fijar, kenapa akhirnya saya bisa berkuliah lagi gitu ya, saya juga perjalanan dinas gitu. Suatu saat saya itu dapat broadcast di WhatsApp grup gitu loh Mas Fijar, tentang beasiswa LPDP ini gitu yang saya itu. Sebelumnya saya udah tahu LPDP, tapi secara kulitnya aja. Pada waktu saya mau menetapkan ingin lanjut studi pada waktu itu ya, berhubung saya tidak bisa lanjut, jadi saya tidak terlalu ulik terlalu dalam nih LPDP gitu. Kemudian terkendala waktu itu dengan TOEFL gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dapat broadcast ini di WA itu, saya coba-coba iseng tuh Mas, klik aja, klik aja, terus sampai di form pendaftaran gitu ya. Saya coba isi yang bisa. Tapi belum saya submit tuh Mas Fijar. Saya ingat 2019 awal saya dapatkan LPDP 1 tahun 2 kali pada waktu itu ya. Jadi di batch 1 atau di batch 1-nya itu saya udah ikut di bulan Maretan itu.
Saya udah daftar itu di sana, tapi belum saya submit. Berkas-berkas yang lainnya pendukungnya belum, kayak tes narkoba dan lain sebagainya itu belum saya submit, belum saya masukin, jadi saya nggak submit. Dan itu saya masih setengah hati karena pikiran saya masih kepada anak dan anak. Kalau saya lanjut studi nanti meninggalkan anak, sedangkan anak ini sedang di golden age, jadi usia-usia emasnya gitu. Saya nggak mau kehilangan itu. Jadi banyak banget nih Mas faktor eksternal yang membuat saya itu bertahan untuk tidak kuliah sebenarnya. Sampai suatu ketika di bulan, kalau tidak saya di bulan April, setelah itu saya perjalanan dinas lagi keluar, kemudian pulang, saya batalin tuh Mas, nggak jadi saya daftar. Nggak mau karena saya masih memikirkan, saya nggak mau ninggalin anak saya. Kemudian perjalanan dinas lagi, suatu saat lagi, dalam perjalanan itu saya dapat broadcast lagi. Dari mana coba beasiswanya? LPDP lagi, sama. Ini saya bilang, Allah sedang meminta saya barangkali ya, kok sampai dapat lagi gitu. Saya tuh udah ignore pertama. Saya isi lagi tuh Mas. Saya pikir ini mungkin dorongan Tuhan gitu yang menyuruh saya untuk coba. Saya iseng-iseng tuh Mas, saya isi formnya, kemudian persyaratannya, terus saya bisa memahaminya. Yang paling keren lagi adalah semuanya lancar, termasuk misalnya penyertaan narkoba gitu loh Mas ya. Waktu bikin surat narkoba itu ada di daerah saya, di rumah sakit yang tempat tinggal saya itu sudah ada tersedia. Dan tahu nggak Mas Fijar, kan kita jarang banget ya dengar rumah sakit itu sepi gitu. Kalau kita ke rumah sakit nggak ngantri itu nggak sah, bener nggak? Iya. Dan asal Mas Fijar tahu, saya ke rumah sakit itu sama sekali nggak ngantri, sama sekali nggak sempet duduk gitu. Jadi datang, rumah sakit itu sepi banget. Kemudian saya daftar buat tes narkoba sama tes kesehatan. Kemudian ternyata uang saya nggak cukup Mas Fijar yang saya bawa. Nggak cukup. Ya udah deh, saya mau ke ATM dulu, di rumah sakit itu ada ATM-nya gitu kan. Tahu-taunya rumah sakit di situ ATM-nya rusak Mas. Jadi saya harus pergi ke tempat yang lain. Nah, kalau udah pergi ke tempat lain, Mas Fijar kan pasti berpikir juga bahwa nanti kalau saya datang lagi, pasti saya dalam antrian kan, udah disalip sama orang atau apa. Nah, begitu saya kembali ke rumah sakit tersebut, itu masih sepi, nggak ada siapapun lagi yang dalam antrian. Jadi saya datang, registrasi, langsung tes narkoba tuh Mas. Tes narkoba, terus langsung bisa kencing, sehingga urin saya bisa diambil, kemudian dokternya ada, semuanya ada, sudah jadi dalam waktu itu juga. Jadi tanpa hambatan. Langsung di hari itu jadi? Ya, bukan lagi di hari itu, di jam itu juga. Makanya saya bilang, banget, saya naik urusan, masuk lab, urin masuk, terus udah jadi, keluar di datanya. Udah, saya nggak, menunggu itu kan menyebalkan ya Mas Fijar, saya nggak ngerasa menunggu pada waktu itu. Itu saya udah langsung sama surat kesehatannya loh Mas. Udah include, udah dapet dua-duanya. Saya bilang, loh kok gampang banget gitu. Maksudnya dilancarkan sekali kan. Ya udah saya submit tuh. Terus keterangan baik lagi ya dari kepolisian ya Mas ya. Ya betul, SKCK ya. Nah, benar SKCK. Datang kepolisian. Kasusnya sama Mas. Saya nggak ngantri, nggak ngapa-ngapain. Udah langsung keluar aja gitu. Kan enak banget gitu. Udah masuk, saya masukin lagi, saya upload lagi data saya. Belum tuh saya submit. Nah, tinggal satu, Mas. Tinggal satu yang enggak. Apa itu? Surat izin, belum. Sebelumnya ada surat izin dulu. Surat izin dari atasan saya. Nah, waktu itu juga dipermudah banget. Enggak lagi ditanya-tanya. Pak, saya mau izin, mau daftar beasiswa. Cuman bilang gitu, oh iya, sudah. Gitu. Jadi udah diizinkan secara langsung. Enak. Satu lagi tinggal TOEFL, Mas Fijar. Nah, TOEFL itu, untuk bisa ambil TOEFL itu, jarak saya ke kota Pontianak itu 5 jam paling enggak. Nah, itu yang selalu menjadi salah satu hambatan terbesar bagi saya, barangkali mungkin rekan-rekan yang ada di daerah gitu ya. Karena untuk mendapatkan TOEFL kan cukup jauh, apalagi kalau kerja kan kita terikat dengan kerja ya. Izin dan segala macam kan agak sulit kalau udah kerja gitu, Mas. Sedangkan TOEFL itu kan nggak bisa weekend Mas gitu. Kemudian jarak tempuh, biaya dan segala macam. Nah, pada saat itu tanpa bukan tanpa disengaja atau gimana ya?
saya itu ada keperluan di provinsi, kemudian ada keperluan di sana, menunggu keperluan itu, jadi saya sekalian aja iseng-iseng gitu Mas, iseng-iseng tes TOEFL, tahu nggak? Itu langsung tes atau daftar dulu? Nah, daftar dulu kan biasanya ngantri ya Mas, kan harus ada kuota 20 orang gitu kan. Nah, ketika saya daftar itu saya udah memenuhi, jadi lusanya itu, besoknya besoknya Mas, besoknya itu saya langsung tes. Bener, nggak ngantri gitu ya, besoknya saya langsung tes. Dan itu nggak niat Mas, nggak ada niat buat tes TOEFL. Jadi niatnya tuh kerja. Jadi pada waktu udah upload yang lain itu, saya masih berpikir bahwa nggak usah lah daftar ya gitu. Saya masih terpikir anak, terus TOEFL-nya bakalan nggak nyampe lah, nggak memenuhi ini gitu, nggak pernah terus kursus dan lain sebagainya Mas Fijar. Jadi hopeless tuh udah ada gitu ya, sikap-sikap pesimis itu ada gitu. Pesimis nggak lulus TOEFL, pesimis nggak lulus beasiswa, pesimis untuk nggak sanggup ninggalin anak jarak jauh nanti gitu. Jadi pesimis itu tuh ada ya dalam perjalanan saya gitu. Nah, tapi tadi lagi-lagi Allah punya kehendak gitu. Tuhan punya ketetapan yang luar biasa. Saya punya kerjaan yang harus ke provinsi di Pontianak itu, kemudian saya harus menunggu pekerjaan saya itu. Jadi dan saya itu kan beberapa hari di Pontianak, Bang. Iya. Jadi nggak perlu bolak-balik ya? Enggak banget. Makanya saya bilang nggak perlu bolak-balik. Nah, tes TOEFL itu kan karena saya harus menunggu pekerjaan itu, saya kan tipenya orangnya nggak seneng menghabiskan waktu tanpa sesuatu gitu. Yang diem gitu, nggak suka ngapain ya gitu. Nah, ketika saya pertanyaan ngapain, ya udah deh saya ikut tes TOEFL aja deh gitu, iseng-iseng. Dan itu saya belum pernah ikut tes TOEFL. Jadinya saya daftar, tahu-taunya besoknya udah langsung tuh Mas. Besoknya udah langsung. Udah langsung ada hasilnya? Enggak, langsung bisa ikut tes. Langsung ikut tes, oke. Bisa ikut langsung tes. Hasilnya kan harus 10 hari ya, paling lama. Kan Mas, semingguan paling cepat. Nggak bisa langsung gitu, karena ITP ya. Itu besoknya langsung tes. Saya tes, kemudian alhamdulillah tes pulang, kemudian hasilnya keluar, hasilnya dikirim. Alhamdulillah tempat tes saya itu bisa mengirim ke lokasi, dikirim, skornya memadai, saya upload deh gitu Mas di form pendaftaran beasiswa itu. Belum saya submit Mas itu, belum saya submit. Saya masih mikir gitu, bener nggak ya gitu ya. Tapi saya pikir lagi, kalau lihat rentetan formulir atau persyaratan yang harus ada di dalam file itu, form itu gitu ya, kan banyak banget ya Mas. Dari narkoba, biayanya sudah berapa, SKCK, kemudian keterangan ini, kemudian kita bikin apa segala macam syaratnya, termasuk proposal studi gitu, esai dan segala macam, itu juga semuanya dilancarkan gitu. Ketika menulis itu dilancarkan, ditemukan dengan orang-orang yang bisa dimintai pandangan gitu loh Mas, gitu. Nah, belum saya submit. Ada lagi satu masalah, bukan masalah ya. Ada satu lagi, kan harus bikin proposal studi kalau nggak salah ya. Proposal studi dan rencana studi ya. Iya, action plan ya, action studi. Ada 2 itu. Ini kan apa gitu? Ini kayak gimana maunya gitu ya, maunya pihak beasiswa itu kayak gimana? Saya cobalah ulik-ulik gitu, cari di YouTube, di internet dan segala macam gitu. Keberhasilannya kayak gimana. Nah, salah satunya adalah kita harus tahu dulu target universitas yang akan kita tuju kan ya Mas? Betul. Begitu. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, bukan permasalahan yang besar sih, tapi menjadi permasalahan untuk kita mengenal universitas. Sementara saya itu kalau mau kuliah, target saya nggak mau di kampus yang lama. Pengen sesuatu kampus yang baru gitu. Nah, untuk kampus yang baru itu, pilihannya pada waktu itu adalah saya di Universitas Negeri Makassar ya Mas. Kan itu sesuatu yang baru. Saya nggak punya link di sana, nggak punya temen yang di sana gitu. Dan lain sebagainya. Ini gimana caranya ya dapat informasi gitu. Di dalam action plan itu atau proposal itu kan harus ada berapa mata kuliah, kenapa saya memilih di sana, di kampus tersebut, apa target penelitian saya, dan lain sebagainya. Kan saya harus mengenal dulu gitu. Jadi, nah lagi, saya juga kaget lagi.
ketika untuk mengetahui jurusan di kampus saya, kebetulan pada waktu itu barangkali webnya yang saya tuju kampus saya itu masih dalam proses maintenance. Jadi saya nggak bisa menghubungi via email dan segala macam. Lalu saya teringat kegiatan saya waktu di Jakarta. Nah, di kegiatan tersebut, salah satu dewan jurinya adalah orang ataupun dosen dari Universitas Negeri Makassar, Mas. Saya baru ingat. Dan saya pernah meminta nomor beliau. Saya coba deh, Mas, iseng-iseng saya WA. Dan bersyukurnya langsung dikasih. Bilang, saya langsung kasih ya nomor ketua prodinya. Langsung ketua prodinya, Mas, yang dikasih. Iya, tapi sebelum ke sana ya, Mas. Sebelum ke sana, saya sempat tuh terkoneksi dengan beberapa staf di sana, gitu. Salah satunya. Cuman karena mungkin saya bertanya nih, mungkin saya orang awam, mungkin staf tersebut takut gitu ya. Nggak tahu juga saya stafnya bagian apa, lupa lagi. Dia nggak ngasih jawaban. Jadi struggling lagi saya itu untuk mendapatkan informasi gitu ya. Saya mau minta kalender akademik dan sebagainya. Nah, saya langsung terkoneksi dengan ketua prodinya. Saya hubungin dan bersyukurnya ketua prodinya sangat friendly sekali gitu. Baik banget dan mengarahkan gitu. Jadi ketua prodi saya saat ini itu adalah juga salah satu saksi hidup sebelum saya keterima beasiswa itu, Mas, dari awal sampai saat ini. dan beliau saat ini adalah pembimbing saya. Luar biasa. Jodoh utama. Ya. Jadi benar, itu udah jadi kayak bunda saya sendiri gitu. Jadi saya panggilnya juga bunda sama dia. Nah, saya terkoneksi, akhirnya saya banyak tanya, alhasil action plan saya dan segala macam itu jadi dengan mudah gitu. Termasuk saya bertanya dosennya siapa saja dan lain sebagainya, berapa orang, mata kuliahnya apa saja dan segala macam. Risetnya dapet lah gitu. Nah, sudah lengkap semua formnya, Mas. Udah deh saya submit, Mas. Saya submit, itu masih punya pikiran, saya masih belum bisa deh kayaknya kuliah, belum sanggup buat ninggalin anak. Udah disubmit dong itu, Mas. Itu belum ada tuh kepikiran ke sana. Nah, singkat cerita, pengumuman dan lain sebagainya, lulus tuh, Mas, administrasi. Lulus ke SKB. Selanjutnya kayak pertandingan ya. SKB dulu. Sesi selanjutnya. Iya, benar, SKB. Yeah. Nah, jadi kalau pertanyaan Mas Fijar tadi, kenapa masih bisa punya atau keinginan buat kuliah lagi, begitu ceritanya. Saya juga nggak tahu kenapa masih punya keinginan buat kuliah lagi dengan usia ini. Awalnya tidak, tapi karena temuan-temuan hari-hari itu, temuan-temuan ketetapan Tuhan menurut saya, jadi saya digiring ke sana gitu loh, Mas. Jadi ya kalau secara pemikiran ya pengenlah kita mengupdate ilmu gitu ya. Cuman kemarin berpikirnya secara logis saya masih belum siap buat ninggalin anak yang masih kecil. Jadi saya mengalah untuk hal itu gitu. Tapi tadi lagi-lagi Allah punya jalan cerita yang lain. Allah memperlancarkan itu. Saya berpikir pada waktu itu refleksi diri. Ini udah ada kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Kenapa nggak kamu gunakan gitu loh bahasanya kalau saya gitu pada waktu itu. Akhirnya saya putuskanlah submit, Mas. Jadi kalau ditanya kenapa pengen masih lanjut, ya begitu ceritanya. Saya juga nggak ngerti. Mungkin berbeda dengan teman-teman fresh graduate yang punya planningnya udah ya. Ketika waktu S1, saya harus lanjut S2, S3. Bahkan mungkin, saya harus lanjut di luar negeri dan sebagainya macam. Jadi mereka udah prepare, udah well prepare lah ya. Kalau saya ini ibaratnya nggak boro-boro well prepare, Mas. Prepare-nya aja enggak gitu ya. Ibaratnya semuanya serba dadakan, serba on the stage, kata saya, jalan aja gitu. Jadi nge-flow aja. Jadi pada waktu itu, keterima nggak keterima juga nggak berimpact banget bagi saya pada waktu itu. Gitu, Mas Fijar. Sementara begitu jawaban saya atas pertanyaan yang sederhana, tapi saya bedakan panjang banget ya. Nggak apa-apa, luar biasa banget sih itu menurutku. Karena gini loh, maksudnya nggak setiap orang juga ketika impiannya itu hampir terkubur, kemudian didekatkan dengan kesempatan, tapi memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu gitu loh. Tapi iya kan? Tapi abang ini ketika ada kesempatan itu, di saat keadaan siap nggak siap gitu ya, siap nggak siap ninggalin anak, siap nggak siap apalah gitu masalah yang lain-lainnya gitu, tapi tetap berusaha untuk mendaftar gitu. Benar nggak sih? Iya. Benar banget Mas Fijar. Untuk menentukan itu
itu adalah titik terberat saya. Bahkan ketika sudah dinyatakan diterima beasiswa ini, saya itu masih sempat ingin mengundurkan diri pada waktu itu. Karena memang mungkin agak cemen ya atau gimana. Karena saya mungkin karena masih orang tua baru gitu ya, anak pertama. Jadi di usia yang golden age itu, saya masih, aduh nih anak nanti gimana, saya tidak melihat perkembangannya gitu, tumbuh kembangnya saya tidak menyaksikan langsung, misalnya demikian. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang menyebabkan munculnya pesimis-pesimis saya, sehingga pada waktu itu sempat tuh yang bikin goyahnya ke sana. Jadi yang membuat saya goyah itu sebenarnya hal-hal demikian gitu. Tapi ya tadi benar kata Mas Fijar, alhamdulillahnya pada waktu itu saya sempat refleksi bahwa ini Allah sudah jalan melancarkan semuanya gitu. Bukan tidak butuh effort yang lebih ya Mas. Justru saya merasa bahwa saya perlu effort lebih, struggling banget. Karena kenapa? Karena posisi saya sedang bekerja juga Mas, yang dari Senin sampai juga dengan hari Jumat, yang dari pagi sampai juga menjelang maghrib gitu ya. Itu kan jadi itu padat banget. Sementara tempat tesnya saya harus ke Pontianak yang 5 jam gitu dalam perjalanan. Nah, itu kan kalau setengah-setengah udah capek ya Mas Fijar gitu, boro-boro buat prepare, wah nyiapin materi ini, belajar itu gitu, kita udah terforsir dengan pekerjaan. Kemudian misalnya pada waktu tes SKB yang kedua itu Mas Fijar, hari Sabtu saya tesnya, ya betul hari Jumat sore itu saya masih kerja. Bayangkan Jumat sore itu saya masih kerja, masih ada di Sambas ini. Sabtu pagi jam 7 itu saya kena sesi yang pertama. Saya udah harus ada di sana. Jadi ketika Jumat itu saya setelah kerja, jam 4 sore, jam 7 malam gitu kalau nggak salah saya, itu saya sudah harus berangkat ke Pontianak, Mas. Jadi jam 12 malam, jam 1 baru tiba di Pontianak. Pagi-paginya saya udah harus ke tempat tes yang saya nggak tahu di mana itu. Jadi saya ngandelin sama tukang ojek aja. Ojol aja kan. Saya pokoknya tahunya tempatnya ini gitu. Ternyata tempatnya pernah saya kunjungin. Cuman saya nggak ngerti nama tempatnya pada waktu itu. Jadi itu salah satu, kalau dibilang tantangannya itu ya, effort ya, kalau capek ya capek, berpikir keras, dan lain sebagainya gitu. Hal itu juga terjadi Mas ketika dinyatakan lulus, kemudian di tes substansi atau interview itu juga itu sama kejadiannya juga kan, di hari weekend juga yang saya masih harus kerja, kemudian saya dapat giliran tes yang terakhir. Ingat banget saya pas azan maghrib saya keluar dari tes interview, pas azan maghrib itu kayak ngerasa gini kali ya orang cari pekerjaan gitu. Saya ngerasa gini-gini banget gitu. Mungkin di sana kalau pejuang-pejuang beasiswa mungkin di titik itu merasa gitu ya, kayak gimana gitu. Nah saya kembali berpikir Mas Fijar, memang saya banyak lah orang-orang gitu ya, ketika saya pengen mundur gitu. Tapi saya harus mikir, kemarin perjuangan saya juga ada di sana, meskipun mungkin tidak diniatin, tapi saya melewati itu kan dengan perjuangan-perjuangan, dengan bawa anak waktu tes itu Mas Fijar, bawa anak kami berdua gitu, kemudian dengan capek, dengan lelah, kemudian dengan otak yang kalau mau belajar itu nyelip-nyelip seadanya dalam perjalanan, kemudian di dalam sela-sela kita pekerjaan agak ada break, kita belajar sedikit gitu ya, yang lain sebagainya, kemudian diberi kemudahan sama Allah, kok bisa melewati itu semua gitu ya Mas ya. Jadi saya mikir, kemudahan-kemudahan ini kenapa saya sia-siakan pada akhirnya kalau tidak saya terima. Salah satunya itu sih yang juga saya sempat berpikir. Kemudian saya ini pertama kali Mas Fijar, pertama kali daftar langsung lulus kan, jadi kan anugerah sekali gitu bagi saya. Sedangkan teman-teman ada yang sudah 5 kali. Teman-teman kalau Mas bilang tadi ada pejuang beasiswa, itu benar, itu terjadi sama teman saya gitu. Dia sudah bertahun-tahun gitu, dan ternyata dia ikut sama saya waktu itu, ternyata dia nggak lolos juga gitu. Jadi saya harus mensyukuri ini semua gitu. Jadi kalau saya misalnya pada waktu itu nggak jadi ambil nih beasiswa, wah saya barangkali zolim juga ya sama yang lain-lainnya gitu Mas Bicar. Jadi refleksi sih Mas tepatnya gitu. Makanya saya putuskan untuk saya ambil. Tadi kan Bang Angga sempat cerita soal tes TOEFL juga kan ya. Nah, gimana nih Mas Aga ketika Mas Aga kan kerja, kemudian besoknya langsung tes TOEFL, apakah sempat menyiapkan secara khusus ataukah seperti yang tadi sempat diceritakan sedikit,
ya nyuri-nyuri waktu aja atau kayak ya udahlah lillahi ta'ala aja gimana nanti tesnya mau lulus atau enggak gitu. Yang penting tes gitu gimana. Benar tuh. Saya suka dengan kalimat terakhir lillahi ta'ala. Itu yang paling gede. Itu yang paling gede, bukan pasrah ya. Benar kata Mas Fijar. Kalau durasi untuk saya belajar itu kayaknya udah nggak mungkin banget ya. Dari pagi sampai sore saya kerja, kemudian kadang-kadang kerjaan dibawa pulang, jadi malam itu udah garap itu semua. Belum cerita anak lagi gitu ya, lelah dan lain sebagainya itu. Jadi kalau cerita TOEFL itu Mas Fijar, saya sempet tuh di treatment sama teman saya, kebetulan saya punya teman dosen yang bahasa Inggris, itu saya minta basicnya gitu. Sempet 2 kali saja Mas, 2 kali dengan durasi yang pendek gitu. Itu hanya untuk apa ya, mempersiapkan psikis saya aja pada waktu itu. Nah sisanya saya cuman belajar dari, nggak belajar kali ya Mas bahasanya tuh, maksudnya lihat sepintas aja tuh di YouTube gitu ya. Di YouTube. Itu ngerjain soal gitu atau gimana? Baca materi doang? Enggak, cuman ngeliat cari aja. Kan biasanya ada YouTube tuh apa namanya tes TOEFL ini. Jadi dia ngejelasin aja gitu. Gitu. Paling gitu aja. Dan itu belum paham strateginya apa gitu. Karena kita nggak kursus ya. Kalau di tempat kursus kan dia pasti mempersiapkan strategi. Itu hanya sebagai modal saya buat rewind aja lah ya, atau reminder lah gitu. Basically saya memang senang dulu sama bahasa Inggris waktu SMA gitu. Malah dulu prioritas saya ketika kuliah itu malah di jurusan bahasa Inggris Mas gitu. Itu menjadi prioritas, tapi pada waktu itu pengennya nggak mau lewat kuliah gitu, maunya lewat yang lain. Tapi tadi Allah punya cerita lain, saya jadinya sampai di titik ini tidak dalam jurusan bahasa Inggris. Nah, pada waktu itu ya ibaratnya Mas tes TOEFL itu terjun payung. Tapi itu tadi terjun payungnya itu ya kita punya sayap juga lah setidaknya, meskipun nggak kokoh gitu ya Mas ya. Tadi dengan treatment teman yang hanya 2 kali pertemuan, kemudian basic kita kadang-kadang sesekali kita baca gitu ya Mas. Perbendaharaan kata, saya mengandalkan perbendaharaan kata, vocab. Kalau structure dan lain sebagainya itu saya sudah walau walam gitu ya. Itu udah pasrah gitu. Kemudian saya mengandalkan reading dan lain sebagainya. Jadi begitu sih Mas. Jadi untuk TOEFL saya nggak ada prepare khusus. Ya kalau dikatakan nggak ada yang tidak ada prepare, mungkin benar. Mungkin saya prepare sudah tahun-tahun yang lalu, mungkin saya sempat menyukai bahasa Inggris demikian. Dan itu waktu itu standarnya berapa untuk LPDP? Nah, ini menarik lagi nih Mas, lucu. Kenapa dari tadi saya cerita tes TOEFL itu kok kayak saya nggak niat gitu ya. Dan itu saya tesnya tuh kan karena tidak disengaja gitu kan Mas, nggak disengaja gitu. Karena mungkin keluguan saya ataupun ini yang nggak patut dicontoh. Jadi bahasanya tuh saya beasiswa ini Mas, learning by doing, itu benar-benar learning by doing. Kalau menurut saya yang bagusnya itu adalah learning before doing gitu. Jadi kamu belajar itu setelah belum kamu lakukan gitu. Kalau saya ini jadi banyak kagetnya Mas. Tapi saya balik lagi, banyak kagetnya. Hah? Oh ternyata ketika saya apply beasiswa ini Mas, di form itu saya tuh nggak baca melalui webnya. Ini yang nggak boleh dicontoh ya. Saya nggak baca webnya. Programnya LPDP itu kategorinya apa saja secara detail gitu ya. Yang saya cuma lihat pada waktu itu hanya ada afirmasi 3T. Daerah 3T. Oh, jadi abang dari 3T itu bukan PNS? Bener. Bukan. Oh. Okay. Saya kan, kalau saya itu kan bisa 3 ya, bisa reguler, bisa PNS, bisa 3T. Saya menggunakan yang 3T. Mumpung daerah saya bisa ada fasilitas 3T begitu ya, saya masuk daerah 3T. Nah, ketika saya klik di form 3T itu, saya nggak tahu Mas, saya nggak compare dengan reguler, saya nggak compare dengan ASN. Begitu saya lihat 3T ya saya masuk 3T, karena saya dalam tanda kutip ya bangga juga gitu berada di daerah yang terdepan gitu ya, meskipun sebenarnya 3T itu ya harusnya tidak menjadi 3T gitu. Tapi saya udah langsung klik. Nah, di form itu, Mas, percaya tidak percaya, entah saya keliru atau apa gitu. Di form itu, upload sertifikat TOEFL dalam kurung jika ada. Hah? Nah. Oh iya? Kalau 3T ada keterangan lebih lanjutnya gitu? Iya, nah di form itu, Mas, kan ada bebas narkoba, terus gitu ya. Iya, betul. Untuk TOEFL tuh di bagian bawah.
Di bagian bawah itu tulisannya begitu. Upload surat TOEFL, sertifikat TOEFL dalam kurung jika ada. Coba, kalau dalam kurung jika ada kan berarti kalau nggak ada nggak apa-apa ya? Iya, betul, betul. Benar nggak? Iya benar. Nah, gara-gara itu akhirnya saya juga mau lanjut Mas untuk buat mengisi formnya. Andai pada waktu itu ditulis wajib gitu ya, saya yakin saya tidak akan submit, saya nggak akan apply itu beasiswa. Oke. Kenapa? Karena saya udah mikir, wah harus ada TOEFL, terus standarnya begini-begini. Jadi pesimis tuh datang. Kapan saya mau tesnya ke sana gitu kan? Terutama tesnya, kapan saya bisa tes gitu. Perizinan lagi kan, karena saya harus kerja dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Tuhan menuliskan itu. Saya bilang Tuhan yang menuliskannya melalui manusia. Jadi kan, oh kalau gitu nggak ada juga nggak masalah dong gitu ya. 3T ya udah. Nah makanya saya bilang ketika saya di Pontianak itu bukan niat buat tes TOEFL karena kerjaan tadi kan. Yeah. Karena menunggu, ya sudahlah, daripada form yang saya isi nanti itu saya pengennya semuanya terisi gitu. Jadi nothing tulus hasilnya Mas. Jadi nggak peduli amat deh dengan skornya berapa, yang penting saya ada submit, saya ada upload surat keterangan TOEFL. Jadi keren aja semuanya terisi gitu loh Mas. Yeah. Tapi nggak ada niatan buat tes itu. Dan saat itu hasilnya berapa skornya? Aduh, jelek banget nih, malu nih Mas. Skornya itu 400. Tunggu, saya ingat ya. Iya. Nggak nyampe 4,5 pokoknya. Nggak nyampe 450. Jelek banget kan itu. Jelek banget itu. Di bawah 450 ya. Pokoknya di bawah 450. Udah dapet tuh, saya upload, terima kan. Ternyata setelah ketemu teman-teman dan Mas Fijar dan segala macam itu ya, setelah di karantina, ternyata ada standarnya ya. Iya. Ada. Benar-benar Mas. Ternyata ada standarnya. Saya kaget. Oh, ada standarnya. Lalu pernyataan jika ada itu apa maksudnya? Saya bilang kayak gitu. Iya, makanya saya baru tahu nih kalau misalkan 3T itu ada keterangan tambahannya gitu. Iya, setelah itu saya pelajari dia masuk webnya ya, masuk websitenya. 3T, ya memang Mas, di situ ada ketentuannya. Ada surat TOEFL, ITP, dan segala macam harus ada gitu loh Mas. Iya. Tapi pada waktu di formnya itu Mas, secara online ya, formnya itu, tulisannya jika ada. Dan bersyukurnya, skornya itu memenuhi standar 3T pada waktu itu saya Mas. Jadi makanya lolos, gitu ceritanya. Bayangin kalau saya nggak ada pekerjaan di Pontianak, dan saya nggak kepikiran buat tes TOEFL, dan saya biarkan itu kosong, pasti saya nggak keterima. Iya nggak Mas? Karena kosong, karena itu memang wajib ada. Tapi dengan pedenya saya bilang, ya jika ada. Gitu Mas. Jadi ini yang saya bilang, saya tuh nggak well prepare. Saya nggak prepare. Bahkan saya nggak punya target kayak teman-teman kan ada yang udah ikut kursus ya nggak, sudah setahun, ada yang otodidak nggak keluar rumah belajar bahasa Inggris terus-terusan, atau yang untuk SBK ini mereka sudah join di Mata Garuda. Saya nggak ngerti Mata Garuda Mas. Untuk alumni LPDP nggak ngerti. Saya udah tahu Mata Garuda itu ketika saya dari karantina gitu. Itu jeleknya saya, karena tadi mungkin saya antara setengah hati gitu ya mau ikutnya gitu, karena tadi banyak pesimis yang saya punya gitu. Dan kata kuncinya adalah pesimis ini yang harus dibuang gitu sebenarnya gitu. Tapi dalam pesimis itu saya melakukan yang terbaik dari apa yang saya bisa pada waktu itu. Nah gitu Mas. Nah saya berpikir pada waktu itu, kenapa ya Tuhan gini Mas Fijar, era sekarang, era digital, era sosmed, kepikiran nggak sih? Kalau sekarang kan apa-apa kita kalau mau cari informasi mentok, pasti carinya apa? Oh Facebooknya, oh fanpage-nya, oh Instagramnya, untuk cari informasi begitu ya Mas ya? Betul. Kan jarang lagi tuh website-nya gitu. Iya. Banter-banternya Instagram. Nah kenapa pada waktu itu saya nggak kepikiran buat cari Instagram LPDP? Terus kalau saya tahu Instagram LPDP kan berarti saya tahu Instagram ada namanya Mata Garuda gitu ya. Iya. Dan bisa ditanya terus, nanti ya di situ. Banget, yang bisa saya korek-korek. Tahu nggak Mas, ketika saya tes SBK, teman-teman saya semua itu fresh graduate, bahkan yang belum ijazahnya belum keluar dari kampus, dan mereka itu ternyata itu udah kursus, maksudnya dalam tanda kutip, mereka udah kumpul di Mata Garuda itu
dimentorin sama kakak-kakak seniornya. Oke. Nah saya Mas, ya ampun, saya Mereka itu udah punya bener-bener apa ya? Udah nyiapin banyak bakal lah gitu ya buat tes SKB. banget, Gitu. banget. Mereka udah siapin ada yang dibaca. Nah saya datang ke sana, apa yang dibaca nggak ada. Saya bawa diri doang. Iya Mas, saya, oh ada kayak gini gitu. Jadi nilai mereka ya bisa takjub gitu ya. Waktu itu saya mengandalkan kemampuan saya aja gitu, dengan belajar di sela-sela aja gitu, sela-sela saya break, kerja, perjalanan. Yang di dalam perjalanan itu ya tentunya gimana sih belajar di perjalanan dengan bawa anak, betapa repotnya gitu ya, pusing dan segala macam gitu Mas. Jadi begitu Mas. Jadi banyak hal yang menarik perjalanan saya ini bagi saya gitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang well prepare tadi, yang apa ya, semuanya dilakukan dengan step by step. Kalau saya ini ya itu tadi learning by doing banget gitu pokoknya, dan itu menurut saya nggak baik gitu. Nah dari semua itu Mas, apa ya, kejadian-kejadian itu membuat saya berpikir gitu, Tuhan itu begini dengan saya, betapa baiknya, jadi ya saya harus manfaatkan itu gitu. Betul. Kan effort teman-teman luar biasa dong Mas, teman-teman ada yang harus belajar bareng, kemudian prepare setahunan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan effortnya lebih daripada saya sebenarnya gitu. Nah saya yang effortnya hanya biasa-biasa aja, sudah Allah anugerahi dengan kemudahan-kemudahan itu, ya sayang sekali kalau tidak saya lanjutkan. Jadi tidak memandang lagi cerita umur. Dan itu terbukti ketika ada namanya PK ya Mas, ada karantina bahasa saya 1 minggu sebelum kita diberangkatkan, benar-benar disahkan menjadi awardee. Di sana saya banyak ketemu banget. Awalnya saya bilang, aduh saya ini paling mungkin tua gitu ya, teman-teman fresh graduate semua. Ternyata begitu ketemu di sana itu luar biasa, membelalakan mata saya. Ternyata ada yang lebih tua dari saya, bahkan ibu-ibu yang perjuangannya juga lebih lagi dari saya. Jadi membuat saya harus mensyukuri ini semua dan tidak mengeluh akan hal itu gitu. Ternyata karena banyak banget yang lebih dari saya survive-nya, berusaha survive-nya itu banyak. Dan tau nggak sih, sebelumnya kan sempat mengkhawatirkan soal meninggalkan anak gitu ya, tapi sekarang malah bisa kuliah dan dekat dengan anak ya nggak? Iya. Yang nggak kita pikirkan dulu tuh gimana ya, sekarang bisa jadi nyata gitu. Bener Mas, bener. Jadi kan ketika sudah mau berangkat nih kuliahnya juga, wah itu menangis lah ya, maksudnya nggak sanggup rasanya. Tapi barangkali ya Mas, barangkali saya ini adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dalam tanda kutip benar-benar memetik hikmah dari adanya pandemi. Karena kita online kan terus pembelajarannya, jadi saya masih bisa banyak waktu dengan anak di rumah gitu. Jadi pandemi ini memberi hikmah yang luar biasa bagi saya gitu ya. Dan asal Mas tahu aja, ketika saya dinyatakan keterima beasiswa LPDP, saya mikirnya itu sudah otomatis keterima kampusnya. Oh. Ya. Ternyata itu berbeda lagi ya Mas. Beda lagi, harus daftar secara mandiri gitu, ya untuk kampusnya. Iya, makanya bagi teman-teman nih yang ngeliat video ini banyak hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti saya. Kalau mau apply sebuah beasiswa apapun itu, ya benar-benar prepare gitu. Kayak teman-teman gitu, di planning, dipelajari baik-baik, jadi nggak banyak kaget gitu. Kalau saya banyak kagetnya Mas, ketemu di jalan kaget, ada tes ini, ada essay on the spot, wah ternyata harus ada PK, wah ternyata harus ada PB kan? Iya, ada PB, kemudian ada pengayaan bahasa. Wah itu panik lagi karena saya harus 6 bulan meninggalkan kerjaan dan sebagainya. Jadi dan drama juga ya waktu sebelum ikut PB ya. Rame, sempat nggak ikut kan, hampir nggak ikut kan Mas gitu, karena saya keterkaitan kedinasan, nggak tahu bakalan ada cerita PB itu Mas gitu. Andai kalau tahu mungkin tuvelnya benar-benar kemarin di habis-habisin. Iya ya. Aduh. Beneran Mas. Jadi saya itu apa ya, ibaratnya berenang itu ya asal bisa renang aja. Tapi ketika ketemu berenang, ketemu sesuatu di dalam air itu kaget.
Jadi benar-benar inquiry problem dan harus saat itu juga bisa menjadi problem solver gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti videonya Mas nanti ini memberi impact yang baik nggak bagi teman-teman yang nonton gitu ya. Pastinya ada impact yang baik lah. Banyak juga pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman. Nah, saya mau nanya lagi nih ya. Karena kayaknya banyak banget yang bisa diulik nih dari cerita Bang Aga ini. Nih, Bang Aga kan usianya sudah tidak muda lagi, bisa dikatakan demikian lah ya secara angka gitu ya. Iya. Nah, pada saat seleksi itu, kan dulu kan masih offline ya, seleksinya masih langsung di lokasi tertentu gitu kan. Dan ketemu orang-orang banyak, dan pada saat itu belum tahu bahwa sebenarnya ada juga yang seumuran Bang Aga ya kan, yang diterima sekarang jadi award di LPDP. Nah, pada saat itu kan ketemunya dengan teman-teman yang kebanyakan fresh graduate. Nah, pada saat itu, pernah nggak sih ngerasa kayak pesimis gitu, atau kayak, aduh gimana nih, kayaknya sih nggak lolos deh, atau semacam itulah gitu. Pernah nggak? Terus bagaimana, kalau misalkan pernah, bagaimana cara mengatasi itu gitu Bang? Oh iya, pernah banget Mas, pernah banget. Dan itu terjadi ketika, nah ini lucu lagi, lucu lagi nih, bagi saya lucu. Kan ketika dinyatakan lolos, ya, ketika dinyatakan lolos administrasi, kan ada SBK tuh ya. Nah, ketika saya datang di sesi pertama SBK, itu semuanya fresh graduate, yang kalau kacamata saya nih, anak pinter-pinter semua nih orang-orang gitu kan, jadi ini otak-otak pemikir semua nih gitu. Karena kenapa? Karena ketika mereka tiba, itu mereka udah diskusi, ini apa ya, nanti ini apa ya, ini apa. Mereka udah diskusiin tentang materi yang bakalan ditesin. Dan asal Mas Fijar tahu, saya itu nggak ngerti kalau LPDP itu sifatnya passing grade gitu loh. Iya, saya pikir tuh ranking gitu loh Mas. Ngerti nggak ranking kan? Jadi ranking misalnya di SBK itu hanya diambil 10 orang. Iya. Di 10 orang gitu, nggak pakai passing grade nilai kita sampai begitu. Nah, saya tentu otomatis mikir, wah bakalan nggak tembus nih, gitu misalnya kan, gitu bakalan pinter-pinter nih, gitu. Ternyata pakai passing grade gitu. Bagusnya tuh seperti itu LPDP. Jadi nggak pakai ranking, jadi pakai passing grade. Jadi berkompetisi pada diri sendiri. Iya, betul. Itu keren banget. Keren banget untuk LPDP ini, pihak LPDP. Dan semuanya dengan alur yang keren. Nah, pesimis itu pasti ada Mas, nggak akhirnya pesimis untuk tidak lulus kita terima itu ada. Bagaimana cara saat itu saya datang, tipsnya adalah saya harus datang lebih awal, 30 menit paling telat, dan saya memang waktu itu sudah datang. Tesnya itu kalau nggak salah kan jam 7, saya jam 6 pagi sudah ada di tempat. Jam 6 udah ada. Ngapain dulu? Itu jam 6 pagi itu bukan gerbang gitu buat teman-teman yang lain gitu, peserta yang lain, apa gimana itu? Bener, tempat duduknya masih sudah ada, spanduknya sudah ada, cuma ada beberapa belum ada sama sekali yang datang. Saya jam 6 sendirian sama tukang ojek. Saya bilang gini, Mas, ini bener nggak ya tempatnya? Tapi tulisannya bener sih, ini ada spanduknya seleksi SBK gitu kan. Oh ya bener deh ini gitu. Jadi saya udah pertama kali ikuti apa yang diperintahkan pada waktu itu. Saya datang lebih awal untuk cooling down gitu, apalagi saya datang tengah malam baru tiba di kota tersebut gitu. Kemudian saya prepare semuanya, prepare dalam artian kita kan tidak diperkenankan bawa alat tulis ya waktu itu, bahkan ikat pinggang itu juga nggak boleh dipakai pada waktu itu dan segala macam. Jadi untuk mengatasi itu ya saya hanya berpikir pada diri sendiri, saya melakukan apa yang terbaik dari saya nggak boleh compare dengan orang gitu. Saya harus lakukan apa yang terbaik dari saya. Ketika saya sudah maksimal pada waktu itu, hasilnya ternyata tidak menunjukkan hal yang baik, ya saya tidak perlu ngeluh, karena saya sudah itu yang terbaik dari saya, yang saya bisa saya lakukan gitu. Kemudian kalau memang hasilnya baik, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi kemudian ketika masuk dalam ruangan itu Mas Fijar, saya nggak ada toleh kanan toleh kiri, ibaratnya udah fokus sama orang lain tuh nggak ada lagi. Saya udah fokus sama diri saya sendiri, di depan laptop saya sudah saya kerjakan saja. Saya tidak peduli dengan yang lain, teman dan lain sebagainya. Saya nggak ke distract lah sama orang-orang yang lainnya seperti itu. Kan mereka, bayangin Mas Fijar, kita nggak punya teman ibaratnya ya, sendirian ibaratnya, mereka udah geng-gengan, udah kenal satu sama lain tadi, kan secara psikis kita juga ngedown ibaratnya. Terus kita serasa paling tua juga di situ. Kemudian kita paling biasa-biasa aja. Tapi kita fokus dengan diri kita sendiri gitu.
pada waktu itu. Ya udah, lalui, ikut aturan, ikut petunjuk, nggak mikir macam-macam lagi di saat waktu itu, fokus di sana, udah lakukan hasilnya. Ya alhamdulillah. Dan senangnya lagi LPDP itu nilainya langsung ada saat itu juga, Mas, kita tahu. Iya, benar. Bisa dilihat. Ternyata nilai kita udah gitu, ya nilai kita udah keterima gini gitu. Enaknya gitu sih, Mas. Jadi saya nggak ada permasalahan untuk cerita, meskipun ada pesimisnya pada waktu itu kan hanya berkisar kepada sanggup nggak ya saya ninggalin anak dan segala macam gitu. Cuman itu aja sih. Jadi nggak ada yang kayak gimana, nggak ada target gimana gitu. Mungkin beda sama teman-teman yang berharap banget, saya harus lolos nih beasiswa ini, saya target ini. Mungkin ambisinya yang agak berkurang sehingga saya tidak terlalu banyak pesimis yang mengacaukan bagi saya pada waktu itu. Begitu, Mas Fijar. Wow. Dan sampai tidak bisa berkata-kata lagi, saudara. Luar biasa ceritanya ini ya. So, mungkin ini terakhir kali ya. Mungkin aku minta Bang Aga menyampaikan pesan ataupun kiat-kiat buat teman-teman yang especially ini yang seumuran gitu ya, dan mengalami kondisi-kondisi seperti abang ini gitu. Gimana biar mereka itu masih tetap semangat untuk meraih mimpinya gitu. Silakan Bang. Oke. Kalau pesan ya untuk level saya, yang pertama adalah satu, gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Misal, salah satunya adalah program beasiswa beasiswa LPDP ini, gitu ya. Beasiswa apapun lah itu kan udah kesempatan yang Tuhan beri, ada gitu. Medianya ada, wadahnya ada. Manfaatkan ini dengan baik. Syukuri ini dengan cara memanfaatkannya dengan baik. Yang kedua, berusaha untuk selalu berpikir untuk terus meningkatkan kualitas diri. Apalagi misalnya profesi kita ini berdekatan dengan pekerjaan yang sifatnya dinamis. Jangan berharap kita berada di zona nyaman terus. Jangan keenakan di comfort zone gitu ya, Mas. Jadi harus terus berkembang. Cari sesuatu yang baru, cari sesuatu value yang baru. Itu. Kemudian yang ketiga, pahami dengan baik apa sih yang sudah ada clue-clue Tuhan yang kadang-kadang kita nggak cermat untuk mencermati itu semua. Paham nggak Mas Fijar? Clue Tuhan gitu. Kayak saya tadi, saya dipermudah. Yang biasanya sulit, kok jadi gampang. Yang tadi niatnya nggak ada tes TOEFL, kok jadi bisa tes. Itu clue-clue Tuhan bahasa saya. Jadi pahami itu untuk bisa kita bersyukur akan apa yang ada sama diri kita. Itu. Kemudian yang terakhir, nggak bener, ini falsafah lama, nggak ada kata terlambat. Gitu. Yang ada adalah males aja. Gitu. Jadi kuliah itu nggak ada kata terlambat ya Mas. Saya dulu kuliah mikir pas waktu udah keterima, aduh nanti barengan sama yang fresh graduate kali ya. Kalau fresh graduate pasti pemikirannya wah kita kalah karena otak sudah mulai ya namanya mesin ya turun gitu ya Mas ya. Gitu. Tapi ternyata tidak juga demikian gitu. Selama kita memang masih mau mengasah yang ada. Jadi nggak ada kata terlambat di sana. Kemudian targetnya jangan untuk lanjut studi itu jangan ya saya biar ada titel baru aja gitu. Enggak itu. Mungkin terdengar munafik atau klise, ya benar dengan kita juga kalau lanjut studi ya berharap ada titelnya. Itu mungkin ya di sana. Tapi bukan itu priority-nya, bukan itu prioritasnya gitu loh Mas. Jadi memang dengan saya lanjut studi itu, saya akan mendapat pengalaman yang baru. Dengan pengalaman yang baru itu saya dapat insight yang baru sehingga saya dapat menambah wawasan saya yang baru, setidaknya membuka cakrawala saya yang barangkali sempat mengungkung diri, tidak mau open minded, yang tetap menggunakan yang biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Jadi di sana. Jadi adanya keinginan untuk perubahan terhadap kualitas diri itu. Gitu. Karena untuk meningkatkan kualitas diri itu sebenarnya bukan, berarti dengan kuliah ini bisa kualitas diri kita naik. Enggak, itu sebenarnya sih Mas kalau menurut saya ya. Karena kalau kuliah ini kan materi bersifatnya. Tapi sisi-sisi sekelilingnya ini yang membuat kita menjadi berkualitas. Contoh misalnya nih Mas. Sederhana aja nih. Dari mana bisa meningkatkan kualitas? Salah satunya sabar. Kita aja menunggu respon dosen itulah dia meningkatkan kualitas sabar kita, ya nggak Mas? Bukan di materinya, itulah peningkatan value kita, peningkatan diri kita. Kemudian kita, misalnya saya ketemu orang baru, ini karakternya beda. Wah, di situ saya harus bisa menghargai, dan lain sebagainya. Nggak bisa nih paham kita langsung kita berikan.
Nah itu value-value itu kemudian banyak yang kita lihat, semakin banyak langkah, semakin banyak kita lihat, itu insya Allah akan semakin meningkatkan value kita. Nah seperti itu. Jadi salah satunya adalah dengan proses melanjutkan studi. Jadi nggak ada batasan usia, nggak ada batasan tidak untuk bisa melanjutkan studi sampai kapanpun. Yang ada tuh antara mau atau tidak. Itu sih Mas. Apalagi nih untuk teman-teman yang masih fresh graduate nih, yang sekarang sedang studi S1, sekarang nih boleh nih di prepare benar-benar, well prepare, khususnya untuk TOEFL-nya gitu. Kemudian mereka nanti fresh graduate belum terikat apapun, kejar nih sampai ke luar negeri bila perlu gitu kan Mas Fijar ya. Karena waktu untuk TOEFL-nya bisa lebih panjang, kemudian untuk luar negeri mereka tidak ada beban, dalam artian nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada suami, jadi masih belum ada beban yang berat gitu kan. Jadi itu lanjut gitu. Jadi belajar dari saya yang saya bilang saya bukan menyesal itu, enggak gitu ya, tapi belajar saya tidak bisa keluar ya, salah satunya tadi tuh mau dalam negeri aja mau ninggalin anak sudah berat ya, apalagi mau keluar negeri gitu targetnya, seperti itu ya Mas. Nah gitu. Jadi itu dipelajari. Sayang banget mumpung negara ini masih menyediakan itu gitu. Kita nggak tahu Mas LPDP ini mau sampai kapan ya, nggak, kita nggak tahu gitu. Nah mumpung masih ada itu, mumpung beasiswanya masih banyak, masukin ini semua gitu, lakukan gitu. Jangan menyia-nyiakan. Itu sih prinsipnya saya Mas. Saya banyak family kok Mas. Keren. Ketemu sama Mas Fijar, Mas Fijar ini kan kalau bahasa saya kan ini adik-adik saya, bahkan ini anak-anak murid saya nih, gitu, seusia murid saya, benar kan? Benar gitu. Jadi banyak belajar gitu Mas. Nah di situ kita salah satunya membuka cakrawala bahwa sumber pengetahuan itu bisa datang dari mana saja, nggak harus yang dari yang lebih tua. Itu salah satunya. Gitu sih Mas. Keren banget ya, sumpah keren banget. Terima kasih banyak nih buat sharing-sharingnya kali ini Bang Aga. Ya, walaupun Bang Aga tidak menyebutnya ini sebagai pejuang beasiswa, tapi bagi saya Mas Aga adalah pejuang beasiswa gitu. Karena gitu ketika, ya. Iya benar kan. Ketika memang itu suasana tidak mendukung, tetapi diberi kesempatan, Bang Aga masih tetap terus konsisten untuk memperjuangkan itu, kesempatan itu gitu. Benar gak? Iya. Hingga pada akhirnya bisa dapat ya kan? Iya benar juga. Saya mendefinisikan pejuang itu kayak yang berat banget gitu loh, kayak memang gigih. Kayak apa, kalau pejuang itu kan berarti gigih gitu ya. Nah, saya itu kan nggak gigih, ngerasa saya tuh nggak gigih, nggak ada effort yang gimana. Gitu. Okay. Tapi ya kalau memang teman-teman mengatakan saya pejuang, ya dengan kerendahan hati saya terima demikian. Akhirnya ya. Oke, mungkin itu aja kali ya Bang Aga untuk obrolan kita. Thank you banget ya Mas Fijar sudah kembali diundang dalam channelnya. Mudah-mudahan bisa berdampak pada orang banyak, terutama adik-adik kita yang masih sedang studi gitu, bisa ngambil value atas obrolan kita gitu ya. Jadi ambil banyak nih, kalau menurut saya dari cerita saya itu banyak hal yang tidak harus dilakukan gitu. Ada juga hal yang harus dilakukan. Salah satunya tadi hal yang tidak dilakukan, jangan sampai seperti saya yang nyebur tapi belum siap nyebur sebenarnya gitu. Sehingga strugglingnya lebih gitu ya, lebih kenceng gitu. Iya. Boleh lah nanti kalau ada kisah-kisah menarik lagi, cerita-cerita lagi lah di sini ya. Siap Mas Fijar, insya Allah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang nonton. Ini pejuang beasiswa kita kali ini, dan sampai bertemu pada pejuang beasiswa selanjutnya. Sampai nanti, bye-bye.